Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada yang jawab nih? Waalaikumsalam warahmatullahi Ulangi sekali lagi, biar semangat jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, anak kelas 6C. Hari ini kita akan masuk materi fikih pelajaran yang keempat, yaitu hadyu. Sebelum masuk pelajaran keempat, seperti biasa Ustadz ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, diharapkan suaranya Ustadz bisa kedengar enggak? Dengar ya, yang sudah terdengar sekarang mic-nya dimatikan. Biar tidak ada gangguan, mic-nya dimatikan. Nanti kalau membutuhkan tanya atau Ustadz tanya, baru mic-nya dinyalakan. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita diharapkan setelah anak-anak mengikuti Zoom meeting ini harus tahu pengertian hadyu. Setelah ini anak-anak kalau ditanya hadyu itu apa, harus tahu. Kalau nggak tahu berarti pelajaran ini nggak paham atau ustadznya yang mungkin menjelaskannya kurang bagus. Harus mengerti pengertian hadyu. Yang kedua, setelah mengikuti Zoom ini, anak-anak diharapkan mengetahui sebab-sebab hadyu. Nanti harus tahu pengertiannya apa, yang menyebabkan seseorang terkena hadyu itu apa saja. Kemudian yang ketiga, mampu menyebutkan ketentuan-ketentuan pembayaran hadyu. Bagaimana cara membayar hadyunya, ketentuannya bagaimana. Dan yang keempat, bagaimana cara pelaksanaan hadyu. 4 ini yang harus muncul pada diri kalian. Sampai sini bisa dipahami anak-anak ya? Baik, sekarang pengertian hadyu. Ayo perhatikan, pengertian hadyu. Ada yang tahu hadyu itu apa? Hadyu dalam bahasa Arab, perhatikan anak-anak, hadyu dalam bahasa Arab artinya segala sesuatu atau sebutan untuk segala sesuatu yang dihadiahkan atau diberikan. Mungkin ini sudah familiar juga, hadiah kalau bahasa kita ya. Ini dalam bahasa Arab, hadyu adalah segala sesuatu yang dihadiahkan atau diberikan. Hadyu secara bahasa artinya apa tadi? Hadyu, Hadiah. segala sesuatu. Hadyu secara bahasa artinya apa? Segala sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan. Hadyu segala sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan. Nah, dalam istilah haji dan umroh, hadyu adalah hadyu adalah binatang ternak. Hadyu adalah binatang ternak yang dihadiahkan untuk Baitullah di Mekah. Jadi secara istilah, di dalam istilah haji dan umroh, hadyu itu binatang ternak yang dihadiahkan untuk Baitullah di Mekah. Sampai sini bisa dipahami? Pak Ustadz mau tanya Mas Faiz, hadyu secara istilah apa? Hadyu secara istilah. Segala sesuatu yang dihadiahkan atau diberikan. Ya, segala sesuatu secara istilah loh ya. Yo, itu tadi secara bahasa. Secara istilah apa Mas? Kalau secara bahasa, segala sesuatu. Secara bahasa, hadyu artinya segala sesuatu yang dihadiahkan. Dalam istilah haji kalau istilah, dan umroh, hadyu adalah binatang ternak yang dihadiahkan untuk Baitullah. Binatang ternak yang dihadiahkan untuk Baitullah. Bisa dipahami? Nah, sekarang hadyu sering juga disebut nama lain hadyu, denda. Karena hadyu itu biasanya diberikan ketika ada denda, ada sesuatu yang dilanggar, maka harus memberikan hadyu. Nas, sembelihan, fidyah, tebusan, atau kafarat. Ini nama lain dari hadyu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Tapi yang lebih tepat,
hadyu adalah binatang ternak yang dihadiahkan untuk Baitullah di Mekah. Sedangkan istilah lain dalam hadyu disebut juga dengan dam atau nas atau fidyah atau kafarat. Sampai sini bisa dipahami ya, Nana ya. Sekarang sebab-sebab seorang terkena hadyu atau harus hadyu. Yang pertama, mengerjakan haji secara tamatu atau kiron. Jadi kalau anak-anak mengerjakan hajinya tamatu. Tamatu apa dulu ya tadi ya? Tamatu. Umroh dulu. Iya, kalau mengerjakan hajinya diawali umroh dulu baru haji, maka nanti terkena hadyu. Atau kiron, mengerjakan hajinya bersama-sama, maka dia menjadi penyebab dia harus memberikan hadyu. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Kemudian meninggalkan salah satu wajib haji. Nanti pada pelajaran kelima ini ada apa ya, pelajaran wajib haji itu apa saja. Ada yang ditinggalkan, misalkan melempar jumroh tidak dilakukan, maka terkena hadyu. Padahal harus lempar jumroh, dia nggak lempar, maka dia terkena hadyu, harus membayar hadyu. Sampai sini bisa dipahami? Melanggar larangan dalam ikhram. Ada larangan-larangan dalam ikhram seperti yang kemarin dilakukan, maka dia terkena hadyu. Nggak boleh potong rambut, dia potong rambut misalkan. Nggak boleh memburu hewan binatang, dia lupa kemudian mengambil hewan buruan, maka nanti dia terkena hadyu, terkena pelanggaran ya. Kemudian mendapat halangan sehingga tidak dapat menyempurnakan manasik haji. Di tengah-tengah dia tidak bisa untuk meneruskan ibadah hajinya. Padahal sudah jauh-jauh dari Indonesia ke Mekah, baru setengah jalan sakit misalkan. Maka hajinya bisa tetap dianggap sah asalkan dia nanti memberikan hadyu karena ketidaksempurnaan hajinya. Ini ada 4 penyebab seseorang terkena hadyu. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Pengertian hadyu sudah tahu, penyebab seseorang harus mengeluarkan hadyu ini ada 4. Dibaca ya di modul ya. Sampai sini bisa dipahami anak-anak ya. Jadi kalau melakukan 4 hal ini atau salah satu di antara 4 ini, seseorang terkena hadyu. Hadyu tadi sudah kalian pahami, hadiah atau bukan hadiah, pemberian untuk Mekah. Kemudian ketentuan pembayaran hadyu. 1. Kalau orang meninggalkan salah satu kewajiban haji, maka hajinya tetap sah. Tadi meninggalkan kewajiban haji, kayak tadi melempar jumroh, dia tidak lempar jumroh, hajinya tetap sah. Kalau dia meninggalkannya wajib haji, tetapi wajib membayar hadyu. Apa hadyunya? Perhatikan nih, berupa menyembelih seekor kambing. Paham maksud hadyu ini? Jadi kalau anak-anak misalkan meninggalkan salah satu kewajiban haji, lempar jumroh atau tidak mabit di Musdalifah misalkan, maka tetap sah hajinya, walaupun harusnya itu wajib, tetapi tetap sah asal dia menyembelih seekor kambing. Terkena denda menyembelih seekor kambing. Sampai sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Yang kedua, kalau melanggar salah satu larangan ihram, maka hadyunya bisa milih, bisa menyembelih seekor kambing atau memberi makan 6 orang miskin. Coba anak-anak perhatikan, hadyu orang yang melanggar larangan ihram, seperti larangan ihram apa ya kemarin ya? Memakai pakaian yang berjahit, kemudian bagi laki-laki. Bagi perempuan memakai cadar, memakai wangi-wangian, kemudian tidak memotong kuku atau memotong rambut. Kalau itu dilanggar, maka hajinya tetap sah, tetapi dia kena hadyu. Hadyunya apa? 1, menyembelih seekor kambing. Kalau tidak bisa, maka dia memberi makan 6 orang miskin. Atau berpuasa 3 hari ketika di Mekah, dan 7 hari ketika di tanah air. Lihat anak-anak, perhatikan. Jadi hadyu orang yang melanggar ihram bisa puasa 3 hari,
di Mekah, 7 hari di tanah air. Atau memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Paham hadyunya ini? Pelanggarannya apa? Kemudian yang ketiga, orang yang membunuh binatang buruan, maka hadyunya dia menyembelih binatang yang sepadan dengan binatang buruannya. Kemudian yang keempat, suami istri bila melakukan hubungan, maka hadyunya menyembelih seekor unta. Dia menyembelih seekor unta atau sapi. Hajinya mereka dianggap batal, tapi mereka wajib menyelesaikan hingga akhir. Ini hadyu yang keempat. Nanti di modul bisa dibaca lebih lengkap lagi. Kemudian yang kelima, jika tidak melakukan haji karena sakit, maka hajinya menyembelih kambing atau puasa selama 3 hari. Kalau tidak bisa meneruskan haji lantaran sakit, tidak bisa meneruskan nih karena sakit di tengah jalan, maka hadyu kena apa? Menyembelih kambing atau berpuasa selama 3 hari. Ini ketentuan pembayaran hadyu. Sekarang bagaimana cara melaksanakannya? Yang pertama, kalau penyembelihan hadyunya berupa penyembelihan hewan, maka penyembelihannya harus di tanah haram, ya, sekitar Mekah. Lebih utama lagi menyembelihnya nanti di Mina. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Menyembelihnya tidak sembarangan tempat. Nah, kalau terkena hadyu, dia menyembelihnya di tanah haram atau paling utama di Mina. Kemudian orang yang kena hadyunya karena melakukan haji tamattu dan qiron. Tadi umroh dulu atau melaksanakan umroh dan haji bersama-sama, maka hadyunya menyembelihnya pada hari raya kurban. Ya. Kemudian yang ketiga, hadyu dapat disembelih sendiri atau pada pihak-pihak yang dipercaya. Kalau misalkan mampu menyembelih sendiri, silakan sembelih sendiri. Kalau enggak mampu, bisa meminta tolong kepada orang lain untuk menyembelihkan kambingnya. Sampai sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Kemudian sembelihan itu dibagikan pada fakir miskin di sekitar tanah haram. Jadi setelah disembelih nanti dibagikan untuk fakir miskin. Bukan untuk siapa-siapa, tetapi diberikan untuk fakir miskin di sekitar tanah haram. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya anak-anak? Berarti hari ini kita sudah mempelajari 4 hal. Yang pertama sudah tahu pengertian hadyu. Secara bahasa tadi apa ya? Pemberian atau hadiah. Ya, sedangkan secara istilah binatang ternak yang dihadiahkan untuk Baitullah. Nama lainnya sudah tahu. Kemudian yang menyebabkan seseorang terkena hadyu ada berapa tadi? 4. Nih yang menyebabkan seseorang terkena hadyu. Kemudian ketentuannya tidak semua menyembelih kambing, tetapi ada tata caranya. Bagi yang meninggalkan kewajiban, menyembelih seekor kambing. Bagi yang melanggar larangan ihram, boleh menyembelih kambing atau memberi makan 6 orang miskin atau berpuasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Nah, bisa dilihat di modul, silakan dibaca-baca dengan baik. Insya Allah nanti anak-anak bisa memahaminya. Sampai sini bisa dipahami, anak-anak? Sampai ini bisa dipahami ya? Bisa.